Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat raya ini, ilmu agama itu ada syariat, amalan pada umumnya di dalam agama Islam. Amalan-amalan itu disebut dengan suluk. Lalu ada jalan, berbagai jalan untuk menuju kepada Allah, disebut thariqat. Lalu setelah orang memasuki alam untuk menuju ma'rifat, itu namanya ilmu hakikat. Ranahnya adalah ranah rasa, bukan ranah teori dari penglihatan mata dan pendengaran, namun ranahnya sudah memasuki alam rasa. Makom ini sudah berada di makom ihsan, jam'un atau farku. Lalu dia memasuki alam ma'rifatullah. Alamnya sudah alam lahud, bukan alam nasut lagi, bukan alam jabarut, namun sudah di atasnya alam malakut. Maka wahai engkau yang masih suka berdebat, engkau jangan bertanya apakah seseorang itu sudah berada di makom hakikat, apakah dia sudah ma'rifat. Apalagi engkau bertanya apakah itu makom sufi atau itu alam salaf. Akan kuberikan kunci padamu. Saat seseorang dalam ibadahnya sudah tidak mengejar-ngejar namanya pahala yang berupa surga, dia sadar bahwa surga itu makhluk. Dia sudah tidak takut kepada namanya makhluk yang disebut dengan neraka, namun takutnya hanya kepada yang menciptakan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya hanya mengejar cintanya kepada Allah. Dia hanya mengejar kepada yang menciptakan surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah memasuki makom ma'rifatullah. Karena makom ma'rifat itu, wahai saudaraku, sudah memasuki alam rasa. Ranahnya adalah ranah rasa. Ma'rifat bukan kata, bukan teori, bukan pula kehendak dari dirimu, namun urusan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadiahkan kepada hambanya. Ranahnya adalah ranah bil wahdi wal ilham, dihunjamkan langsung ke dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Seseorang yang telah memasuki alam ma'rifatullah langsung mendapat bimbingan dari Allah secara bil wahdi wal ilham. Saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat,
waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalam-kalamnya dari Allah, waktu itu masih berada pada makom yang namanya minoritas, masih sedikit. Ucapan Rasulullah dianggap sesat, dianggap gila, bahkan dilempari oleh orang-orang jahiliyah waktu itu dengan batu, dilempari dengan kotoran. Sama terjadi dengan para utusannya yang lain, yaitu waktu di zaman Khulafaur Rasyidin, waktu di zaman para waliullah, bahkan nanti di akhir zaman, tatkala utusan akhir zaman di abad 21, yaitu yang engkau sebut dengan Al-Mahdi, menyampaikan kalam-kalam dari Allah yang diembannya berupa tanggung jawab tongkat estafet dari Rasulullah. Juga sama, engkau pasti menentangnya, bahkan engkau menganggapnya sesat, sinting, dan sebagainya. Wahai saudaraku, ucapan Al-Mahdi itu nanti mungkin engkau pasti menganggapnya sesat, karena dia harus menaungi semua golongan, harus menaungi semua keyakinan, harus menaungi semua aliran, walaupun dia sendiri beragama satu, yaitu Islam, namun dia harus bisa menaungi semua golongan. Karena itulah pasti engkau akan menganggapnya sesat. Namun jika engkau sudah purna, engkau sudah paripurna dalam berkeyakinan, engkau sudah memasuki alam wali Allah, engkau sudah memasuki alam ma'rifatullah, engkau akan bisa merasakan bahwa ucapannya adalah ucapan orang yang sudah melampaui dari ilmu. Yang ana sebutkan tadi tentang sebuah perjalanan, artinya dia telah sampai kepada Dzatullah. Dia telah memasuki alam gurun turun kolahnya, menaungi samudra syariat, dan dia telah finish sampai kepada Zat Tuhan penciptanya. Wahai saudaraku, kenalilah asma'ullah, nurullah, nur Muhammad, af'al, maka engkau akan mengetahui Dzatullah penciptamu. Awaludin ma'rifatullah. Semoga manfaat rahayu semuanya. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.